Nama Priyanadi Mahendra, nomor induk mahasiswa 2012177710. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya. Pembentukan dan pembatalan ruang lingkup kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya pembagian kewenangan yang secara detail kemudian dirinci. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terbagi atas klasifikasi urusan pemerintahan yang tercantum pada pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten kota. Urusan pemerintah konkuren kan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan sumber wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal bersumber pada intelijensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin, sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda adalah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satunya adalah daerah berhak menetap kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sebelumnya tidak diatur pada Undang-Undang Pemda. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah melekat dalam undang-undang itu sendiri melalui lampirannya, sedangkan dalam undang-undang sebelumnya diatur terpisah melalui PP Nomor 38 Tahun 2007. Perubahan signifikan tersebut tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah. Inkonsisten. Namun pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak konsisten dengan pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan bahwa pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah. Ketidakkonsistenan beberapa pasal terkait kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan perlu dievaluasi, terutama rumusan penormaan yang terkait dengan kebijakan daerah. Pembatalan Perda. Jika memperhatikan pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembatalan perda dilakukan secara berjenjang berdasarkan hierarki pemerintahan, di mana menteri
membatalkan perda provinsi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan, dan gubernur membatalkan perda kabupaten kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan. Penataan perangkat daerah berdasarkan pasal 216 ayat 3 Undang-Undang Pemda disebutkan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pengaturan ini berimplikasi pada tidak maksimalnya Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena ada rasa segan memeriksa sekretaris daerah. Selain itu, pengaturan ini mendegradasi posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi setara dengan sekretaris daerah. Lalu pada pasal 251 Undang-Undang Pemda yang diberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan perda provinsi dan memberikan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk membatalkan perda kabupaten atau kota dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137 PUU 2015 tertanggal 5 April 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan wewenang membatalkan perda dalam Undang-Undang Pemda dengan putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat inkonsistensi pengaturan khususnya antara batang tubuh pasal 255 ayat 1 dan lampiran huruf E UU Pemda. Kemudian ketentuan pasal 256 ayat 2 Undang-Undang Pemda dan pelaksanaan juga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya perihal perencanaan pembangunan daerah, seberapa gubernur, bupati, wali kota dalam praktiknya melaksanakan pembangunan daerah dengan visi misi yang tidak sinergis dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 269 UU Pemda pada pelayanan publik, pasal 350 ayat 4 Undang-Undang Pemda yang menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif. Belum dapat berimplementasi dengan baik karena sanksi administratif ternyata belum dapat memberikan efek jera bagi kepala daerah yang melanggar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.